masa demokrasi terpimpin. Nah, ya, apa itu demokrasi terpimpin? Ya, pelaksanaan masa demokrasi terpimpin ini di tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh, dikomandoi oleh satu orang kalau menurut saya. Ya, seperti itu. Di sini demokrasi terpimpin ini di masa Insinyur Soekarno. Nah, kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 serta kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di masa demokrasi liberal tadi yang sistem parlementer tadi, itu kan ada konstituante. Siapa Bapak konstituante? Konstituante adalah orang-orang yang membuat rancangan undang-undang. Nah, negara kita ini mau dibikin kemana nih negara kita nih waktu itu ya. Nah, namun tidak terjadi kesepakatan. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang intinya Undang-Undang Dasar kita kembali ke 1945. Nah, seperti itu. Ya, kemudian konstituante itu dibubarkan. Nah, selanjutnya dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Bapak Insinyur Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Ini pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, ya. Isinya dekret Presiden masih ingat 5 Juli 1959, pembubaran konstituante, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, dan pembentukan MPRS sementara dan DPAS sementara. Seperti itu ya. Masa demokrasi terpimpin. Lanjut. Kemudian ideologi ini ditambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Jadi USDEK kayak seperti singkatan gitu ya. USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, D-nya, E-nya Ekonomi terpimpin, dan K-nya Kepribadian Indonesia. USDEK gitu ya. Nah, pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 ini mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini pelaksanaan masa demokrasi terpimpin. Ini politiknya ya. Jadi ada Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi Kora 1, Kabinet Dwi Kora 2. Ini tahun pemerintahannya, dan nama pemimpinnya semuanya dipegang oleh Insinyur Soekarno. Karena ini tadi saya bilang, demokrasi terpimpin tadi. Ya. Lanjut. Ini beberapa hal penting di masa demokrasi terpimpin ini adalah kekuatan politik ini pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, TNI AD, dan PKI. Nah, ajaran Nasakom tadi, ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis, ini diciptakan oleh Soekarno, namun sangat menguntungkan posisi PKI. Sebenarnya menurut saya, niat Bapak Soekarno ini baik gitu ya, membuat supaya nasionalis, agama, dan komunis ini bisa seimbang gitu. Namun, faktanya, ternyata komunis itu juga tidak bisa dikasih angin gitu ya. Akhirnya kan muncul gerakan G30 SPKI, yang pemberontakan G30 SPKI. Nah, seperti itu. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi inflasi yang tinggi karena uang itu dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Force, GANEVO, dan Conference of the New Emerging Force atau CONEVO. Namun di sini ada ini juga ya, pembebasan Irian Barat ini juga akhirnya alhamdulillah bisa berhasil ya pada tanggal 1 Mei 1963 melalui Tri Komando Rakyat. Nah, seperti itu. Ini didukung oleh semua partai politik dan golongan. Nah, seperti itu ya.
Oke. Nah ini tadi di masa demokrasi terpimpin ini juga ada pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Ini politiknya. Nah, kemudian di sini juga politiknya itu tadi, yang gara-gara PKI ini dia dikasih angin, malah dia melakukan pemberontakan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno atau mengakhiri demokrasi terpimpin sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.